Oke, ini buat layarnya udah kelihatan belum di catatan? Halo, ada yang bisa konfirmasi kira-kira? Oke, aku asumsiin udah ya kalau gitu. Aman, Oke. Kak. Kita mulai dari yang bab 1. Jadi bab 1 ini pendahuluan, jadi mainly dia nge-cover kira-kira di TKM itu bakal belajar apa aja. Ya kan dari namanya aja, dari transfer color dan massa, jadi kita bakal ngebahas dua konsep, yaitu transfer color dan juga transfer massa. Nah, dan di sebagian besar matkul ini tuh sebenarnya di transfer color-nya. Jadi buat transfer massa itu sedikit doang sih di bab akhir gitu. Nah, jadi seperti yang udah kalian dapatkan di kelas juga. Jadi buat transfer color itu dibagi jadi 3 macam, ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Jadi kalau konduksi itu kata kuncinya itu di sini, yaitu no flow. Jadi di konduksi itu perpindahan kalornya itu dia berasal dari interaksi partikel tanpa adanya aliran. Jadi interaksi partikel yang rapat ataupun partikel yang diam gitu. Jadi konduksi itu dia bisa berlaku baik di benda padat maupun di fluida kayak gas dan juga cairan. Tapi fluidanya itu harus diam. Jadi bukan fluida yang bergerak, tapi fluida yang diam. Nah, jadi kalau untuk persamaan dari konduksi itu yang paling penting itu ini, yaitu si rate equation. Rate equation-nya itu Q double accent, itu sama dengan negatif K dikali dt dx. Jadi Q double accent itu adalah heat flux atau flux calor. Kemudian untuk K itu adalah konduktivitas termal. Kemudian untuk dt dx itu gradien temperatur antara dua permukaan. Jadi kenapa konduksi itu bisa terjadi itu utamanya karena adanya adanya perbedaan temperatur. Bukan cuma konduksi sih, bahkan buat semuanya. Buat di ketiga konsep transfer massa itu, transfer kalor itu harus ada perbedaan temperatur. Jadi ada temperatur yang lebih tinggi, ada permukaan yang lebih tinggi temperaturnya dan juga permukaan yang lebih rendah temperaturnya. Jadi ini ada diagramnya. Jadi seperti yang bisa kalian lihat juga, di sini tuh untuk yang di bagian atas, ini terlihat kalau si partikel ini dia lebih banyak, terus dia warnanya tuh lebih merah, yang menandakan dia pergerakan partikelnya tuh dia lebih tinggi. Jadi kan kalor atau panas itu kan dia timbul karena adanya gesekan antara partikel kan, baik di padat, cair maupun gas. Jadi untuk yang di temperatur lebih tinggi itu dia partikelnya tuh dia bisa bergerak lebih cepat dan juga menghasilkan lebih banyak energi, sehingga menghasilkan panas lebih banyak. Oke, balik lagi ke rate equation tadi. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dtdx-nya itu linear, kita bisa simplifikasi. Jadi dtdx-nya itu adalah T2 min T1 dibagi L. Sebentar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia dtdx-nya itu linear, jadi kan kalau yang digambar ini kan dia bentuknya kayak kurva ya. Perubahan temperatur itu kan di sini kan bentuknya kurva. Kalau misalnya dia itu linear, dia itu bisa disimplifikasi pakai T2 min T1 per L. Jadi kayak temperatur di ujung sini dikurang yang di awal dibagi panjangnya. Kayak itu untuk konduksi. Terus yang kedua itu adalah konveksi. Jadi buat konveksi ini kata kuncinya adalah flow atau adanya aliran. Jadi baik di benda cair maupun benda yang berwujud gas, yaitu konveksinya itu diakibatkan karena adanya cairan. Adanya aliran atau flow. Dengan rate equation seperti ini. Jadi dia tuh mirip kayak di konduksi, tapi bedanya dia itu menggunakan H atau konstanta konveksi, convection heat transfer coefficient itu pakai H.
Terus di kanannya itu adalah TS min T T hingga, atau TS itu T surface, T permukaan, dikurangi T T infinite ini biasanya merujuk ke fluida. Jadi temperatur dari fluida itu sendiri. Nah, ini sangat-sangat mirip-mirip McFlow, tapi nggak sedetail McFlow juga. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di temperatur, distribusi temperaturnya itu kan kalau di fluida itu buat yang aliran laminar gitu, untuk distribusi kecepatan dia semakin dekat ke dinding, dia tuh bakal semakin kecil kecepatannya karena dia bakal terkena gesekan dan sebagainya. Nah, tapi kebalikannya, kalau yang di distribusi temperatur semakin dekat dengan permukaan atau permukaan yang panas, kita bilang panas aja ya, yang T-nya lebih tinggi, maka si temperatur tuh dia juga bakal ngikutin, bakal lebih tinggi juga. Ya kebayang lah ya, karena kalau yang di dekat dengan sumber panas, maka otomatis dia temperaturnya juga bakal lebih tinggi. Nah, untuk di konveksi, sebenarnya kalau konveksi itu dia tetap ada proses konduksi juga. Jadi konduksi yang ada di permukaan sini. Jadi kalau kita kayak zoom in sampai ke skala mikro atau nano, jadi sebenarnya di bagian sini, bagian perbatasan antara permukaan dan juga fluida, itu tetap terjadi konduksi. Karena tetap aja ada fluida yang dia tuh kayak berkontak langsung dengan si permukaan. Tapi kalau kita zoom out dan kita lihat dari skala yang lebih besar, maka ya dia tuh mainly konveksi gitu. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah radiasi. Jadi kalau radiasi itu kata kuncinya dia nggak melalui medium. Jadi transfer kalornya itu melalui gelombang elektromagnetik atau EM wave. Jadi dia tuh nggak memerlukan perantara dari partikel-partikel ataupun fluida. Nah, jadi di radiasi ini mainly itu ada dua macam ya. Ada apa ya namanya? Ada yang namanya tuh yaitu emisivitas. Emisivitas itu Jadi dia itu adalah seberapa banyak kalor yang diradiasikan dari suatu permukaan. Sedangkan kebalikannya itu ada yang namanya tuh G itu absorptivitas. Jadi absorptivitas G itu menandakan seberapa banyak kalor yang diterima oleh suatu permukaan. Ini tuh beda kayak yang di konduksi sama konveksi, yang mana ini tuh mainly kita lihat dari sumbernya aja, dari sumber kalornya. Nggak dilihat dari siapa yang menerima. Tapi kalau di radiasi, itu dilihat baik yang dipancarkan maupun yang diterima. Tapi kayaknya buat sekarang kita nggak bakal banyak bahas terkait radiasi karena ini tuh babnya ada di belakang dan ya masih nantilah. Jadi kita bahas singkat aja. Jadi untuk emisivitasnya, untuk Stefan Boltzmann law itu ini. Jadi ada sigma TS pangkat 4. Dengan TS itu adalah T surface ya. TS itu T surface. Nah, ini itu untuk yang black body. Nah, tapi black body itu bisa dibilang sifatnya itu teoritis karena nggak ada benda hitam sempurna di dunia ini. Jadi kita perlu memberikan suatu konstanta berupa epsilon untuk permukaan-permukaan biasa. Jadi epsilon itu nilainya dari 0 sampai 1. Dengan 0 itu berarti dia white body atau permukaan yang sempurna memantulkan gelombang. Dan 1 itu untuk black body, yaitu permukaan yang 100% menyerap gelombang. Jadi karena permukaan normal itu, dia pasti memiliki epsilon di antara 0 sampai 1. Sorry deng, aku salah baca tadi. Dia itu iradiasi. Jadi iradiasi itu definisinya sama. Jadi seberapa banyak gelombang yang diserap, itu simbolnya G. Nah, dengan G itu apa namanya? Dia juga sama kayak si E tadi. Dia tuh ada faktor alfanya. Jadi alfa itu dia yang si absorptivitas. Jadi seberapa banyak persentase gelombang yang bisa diserap oleh suatu permukaan.
Nah, untuk black body itu alfanya 1, untuk opak itu alfa kurang dari 1, dan untuk gray surface atau permukaan biasa itu biasanya alfa didekati sama dengan epsilon. Ini ada beberapa rumus. Jadi kalau untuk flux transfer radiatif, dia tuh Q double aksen itu epsilon kali sigma, T surface pangkat 4 dikurangi T surrounding pangkat 4. Ini aku ada beberapa penurunan, ntar aku bagiin aja. Nah, kita masuk ke latihan soal. BTW ini tutornya bakal cepat banget sih kayaknya. Mungkin sekitar 45 menit selesai. Jadi ya cepet lah. Tapi kalau misalnya ntar ada yang mau ditanyakan atau mau nanya soal lain itu sabi ya. Oke, jadi soal pertama ini dari PR TKM tahun lalu ini tentang konveksi. Jadi koefisien transfer kalor konveksi pada sebuah lapisan tipis cepat pemanas vertikal pada udara tidak mengalir dapat ditentukan dengan mengamati perubahan temperatur pelat terhadap waktu seiring proses pendinginan. Nah, terus diasumsikan pelat ini isotermal, jadi temperaturnya sama semua, terus nggak ada perpindahan panas secara radiasi. Diminta buat ngitung koefisien konveksi kalor pada satu waktu tertentu. Ketika plat bersuhu sekian dan perubahan temperatur plat terhadap waktu sekian. Nah, diketahui juga udara lingkungan atau temperatur lingkungan, terus ukuran plat, massa, dan juga kalor spesifiknya. Nah, jadi pertama-tama seperti biasa sebaiknya langkah-langkah pengerjaan itu kita list dulu semua yang kita ketahui dari soal. Sama digambar kalau misalnya ada hal yang bisa digambar juga buat ilustrasi biar lebih enak buat ngerjain. Jadi ini kan ada sebuah lapisan tipis plat. Jadi yang dibilang yang disebut dengan lapisan tipis dia itu diasumsikan dia tuh bersifat 2 dimensi atau nggak ada ketebalan. Bisa dilihat kan kalau di sini tuh ketebalannya itu dianggap nggak ada atau sangat-sangat tipis. Terus dia vertikal pada udara tidak mengalir. Nah, jadi ini mungkin sekilas buat materi konveksi nanti. Jadi konveksi itu ada berbagai macam. Ada yang udaranya mengalir, ada yang nggak mengalir, terus ada yang konveksi alami, ada konveksi paksa. Jadi itu ada ya beberapa macam konveksi yang bakal kalian pelajari nanti. Terus oke, kita lihat semua. Jadi T surface atau T permukaan itu 25 derajat Celcius, terus T lingkungan itu 25 derajat, TTDS, SMCP. Diminta buat mencari H, atau koefisien konveksi kalor. Nah, kemudian kita list juga asumsi-asumsi yang digunakan. Jadi yang pertama itu adalah asumsi plat isotermal. Jadi implikasi dari asumsi plat isotermal ini adalah kita nggak perlu menghitung konduksi akibat perbedaan temperatur di dalam plat itu sendiri. Jadi kebayangkan, semisal kalau misalnya platnya itu nggak isotermal, jadi kayak temperatur yang di sini misalnya lebih tinggi nih. Berarti selain kita memperhitungkan adanya konveksi, kita juga harus memperhitungkan adanya konduksi di dalam plat itu sendiri. Gitu. Nah, makanya di sini tuh diberikan asumsi plat isotermal untuk mensimplifikasi masalah. Terus yang kedua itu adalah radiasi diabaikan. Jadi kita cuma mencari konveksi. Karena sebenarnya di dalam kasus-kasus nyata, biasanya konveksi sama radiasi itu timbul bareng-bareng gitu. Jadi kayak benda kayak gini, selama dia itu berupa gray surface atau benda abu-abu, dia pasti meradiasikan sesuatu, radiasikan gelombang. Nah, tapi di sini kita asumsikan radiasinya itu diabaikan dulu. Terus konduksi dengan kawat diabaikan juga. Ini kan dibilang si papan ini dia tergantung pada sebuah, ya asumsikanlah digantung dalam sebuah kawat gitu. Terus si kawatnya ini diasumsikan nggak mengalami konduksi dengan si papan. Oke. Jadi untuk mengerjakan ini, biasanya kita perlu mendefinisikan sebuah kontrol volume. Jadi kontrol volumenya kayak gini. Jadi ini tuh ada sebuah platnya. Kita lihat dari sisi yang tipis.
kita buat sebuah control volume. Nah, di control volume ini kita bisa mendefinisikan berapa banyak energi atau berapa banyak kalor yang masuk, berapa banyak kalor yang keluar, dan juga perubahan energi dalam sistem. Nah, di sini kita bisa masukkan kalau E in dikurangi E out. Jadi yang energi yang masuk dikurangi laju energi yang keluar itu sama dengan perubahan energi dalam sistem. Nah, di sini karena kita membicarakan konveksi, jadi tadi kan rumus konveksi itu adalah H dikali TS min T, T lingkungan. Sorry, T fluida. Nah, di sini kan yang aku masukin itu adalah rate equation ya, atau flux. Jadi, flux itu, mungkin sebagai pembuka juga. Jadi, flux itu, ini berlaku buat konduksi dan konveksi. Flux adalah laju aliran kalor Q dibagi A, atau luas penampang. Jadi kalau kita cuma pengen nyari laju aliran kalornya aja, maka ini adalah flux dikalikan luas penampang. Karena bisa dibilang flux itu kita bisa definisikan sebagai laju aliran kalor tiap satuan permukaan atau tiap satuan luas gitu. Jadi laju aliran kalornya itu adalah si Q, sedangkan permukaannya itu adalah A. Jadi Q itu laju aliran kalor dibagi luas permukaan. Nah, kita lanjut ke soal tadi. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau si plat ini dia tuh cuma mengeluarkan atau mengeluarkan panas, nggak ada kalor yang masuk ke dalam sistem ini. Jadinya E-nya itu 0. Kemudian E out-nya itu karena yang dilihat itu adalah Q, maka kita perlu mengalihkan flux itu yang tadi Q double aksen dikalikan luas penampang. Jadi rumus untuk Q tadi itu yang ini tuh adalah rumus flux. Kemudian kita kalikan dengan luas penampang. Kemudian karena kita tinjau satu sistem ini ada bisa dibilang kayak dua arah kalor yang keluar, maka kita perlu kalikan dengan 2 juga. Karena ada 2 konveksi yang keluar. Nah, sama dengan perubahan energi dalam sistem itu adalah ini mungkin rumus-rumus legend dari SMP lah ya. Apa namanya? Si MC delta T. Atau di sini tuh M CP atau kapasitas kalor, kemudian DT per DT. Jadi DT ini adalah perubahan temperatur tiap satuan waktu yang kemana dia diketahui nilainya. Oke, tinggal masukkan angka aja. MCP DT. Ini aku nggak nulis satuannya, tapi sebisa mungkin buat hati-hati dengan satuannya, jangan sampai salah. Ini tuh udah di dalam SI semua, kemudian kita dapatkan nilai 6,3 watt per meter kuadrat Kelvin. Jadi ini adalah nilai koefisien konveksi kalor dari si plat ini. Oke, kemudian yang kedua adalah konduksi. Jadi ini aku ambil dari Propera nomor 1.5. Jadi diketahui ada kaca jendela gitu dengan ketebalan 5 mm. L-nya 5 mm dan memiliki T1 itu 15 derajat Celcius dan T2 itu 5 derajat Celcius. Nah, di sini diasumsikan untuk perubahan atau dTdx-nya itu dia linear. Terus diketahui ukurannya, jadi dimensinya itu 1 meter kali 3 meter, dan juga konduktivitas termalnya itu 1,4 watt per meter Kelvin. Nah, diminta buat mencari heat loss dengan asumsi konduksi satu dimensional dan steady state. Ini satu dimensional karena arah penjalaran kalornya itu hanya di sumbu X saja. Jadi dia cuma di sumbu X. Satu dimensional. Dan juga keadaan steady state. Oke. Nah, yang diminta itu adalah mencari heat loss through a window. Nah,
Jadi buat mencari heat loss ini, pertama-tama kita perlu mencari heat flux-nya dulu, baru nanti kita kalikan dengan luas penampang. Jadi untuk heat flux-nya itu karena dia konduksi, min K dTdx, jadi negatif K, dTdx-nya ini adalah T2 min T1. Jadi buat sebenarnya buat tanda negatif ataupun mana yang duluan T1 atau T2 itu sebenarnya bebas. Asalkan kalian teliti aja. Jadi, misalnya kalian pakai tanda negatif, itu yang kalian masukkan di sini tuh yang pertama-tama adalah T2-nya. Jadi T setelah dia mengalami konduksi dikurangi T awal dibagi L. Nah, tapi sebenarnya kalau rule of thumb-nya itu adalah kalau misalnya si Q ini dia dari T tinggi ke T rendah, nanti dia nilainya pasti positif. Karena ada kalor yang berpindah. Jadi kalau misalnya mau amannya itu pakai negatif aja. Terus dTdx-nya itu lihat ditinjau dari T setelah dia mengalami konduksi dikurangi T sebelum dia mengalami konduksi, atau T akhir dikurangi T awal. Jadi diperoleh nilai 2800 watt per meter persegi. Nah, karena yang diminta itu adalah heat loss, jadi kayak total kalor yang hilang dari jendela ini kita tinggal kalikan aja. Karena flux tadi itu adalah Q per A, maka Q itu adalah flux dikali luas permukaan, atau luas penampang. Diperoleh angka segini. Ini salah satu soal paling simpel kayaknya. Oke, terus yang nomor 3. Jadi nomor 3 ini dia tentang radiasi dari Encropera juga. Nah, buat nomor 3 ini kasusnya sama kayak yang nomor 1 tadi. Bedanya, kalau yang nomor 1 tadi radiasi diabaikan, kalau yang ini tuh radiasinya itu yang dihitung itu radiasinya, sementara untuk konveksinya itu diabaikan. Untuk kondisinya sama, jadi untuk T permukaan plat ini masih 225 derajat Celcius, kemudian T surrounding-nya itu 25 derajat, terus dimensinya masih sama 0,3 meter kali 0,3 meter, massa 3,75, kapasitas kalor 2770 Joule per kilogram Kelvin, dan dt per dt-nya negatif 0,022 Kelvin per second. Oke, terus yang diminta itu adalah emisivitas atau C epsilon dan juga laju radiasi atau Q. Nah, di sini diasumsikan sama kayak nomor 1 tadi, dia platnya isotermal, kemudian kita mengabaikan konveksi, ini bedanya, terus konduksi dengan kawat juga diabaikan. Nah, untuk cara pengerjaannya itu sama aja. Ya, cuma bedanya kita pakai rumus pakai rumus radiasi. Jadi masih sama sistemnya kayak gini, ada radiasi yang keluar, kemudian ini ada energi dalam sistem. Kan kalau untuk yang konveksi tadi kan dia ada epsilon, sigma, T surrounding pangkat 4 dikurangi T surface pangkat 4. Sorry, ini aku kebalik gak ya? T sur sama TS. Iya, T sur itu T surrounding, terus TS itu T surface. Oke, benar. Bentar, ini kayaknya ada yang kebalik deh. Ntar aku cek buku dulu ya. Oh ya, kan kebalikan di sininya.
Ini TS min T-sur. Oke. Dia oke, balik lagi. Jadi karena sama kayak tadi dia nggak ada E-in, jadi E-in-nya diabaikan, terus E-out-nya itu Q-radiasi, 2 kali luas penampang, dikalikan epsilon sigma T surface pangkat 4 dikurangi T surrounding pangkat 4, sama dengan MC dt. Ini tinggal masukin angka aja. Kita singkirkan si epsilon, kita masukkan, kita dapatkan epsilonnya itu 0,42. Jadi karena nilai epsilonnya ini di antara 0 sama 1, maka ya kita asumsikan ini tuh nilai yang cukup logis gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat nilai epsilon itu dia gede banget atau negatif, itu pasti salah, pasti ada hitungan yang salah. Jadi salah satu cara buat mengecek jawaban kalian ini tuh pastikan kalau nilai epsilon ini di antara 0 sama 1. Terus juga diminta buat yang kedua itu mencari rate of radiation atau laju transfer color, radiasi. Jadi Q-radiasi itu adalah epsilon A sigma TS 4. Oh iya, hampir lupa. Tadi buat TS sama T surrounding, pastikan ini udah dikonversi ke Kelvin ya. Karena buat satuan-satuan yang lain, misalnya kayak sigma atau konstanta Stefan Boltzmann, dia tuh dalam Kelvin atau dalam SI. Jadi pastikan konversi dulu TS dan juga T surrounding dari Celsius ke Kelvin. Oke, habis itu kita dapatkan nilai 264 watt. Ini untuk Q-radiasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak terkait pendahuluan ini? Kak, aku mau nanya. Oke, silakan. Ya Kak, ini rumus yang energi keluarnya ini udah termasuk iradiasi G yang tadi ya? Atau gimana? Kalau ini Q-radiasi itu dia cuma ini. Karena kalau kita lihat G sama A itu, kita lihat konteksnya dulu. Jadi, ya, kayaknya tadi aku miss juga jelasinnya. Jadi buat radiasi itu ada biasanya tuh ada dua sistem, dua macam kondisi gitu. Yang pertama adalah radiasi dari suatu penampang ke lingkungan. Jadi kayak nggak ada selubungnya gitu. Sementara yang kedua itu adalah dari suatu permukaan ke dalam sebuah kayak selubung gitu. Nah, kalau untuk yang kasus di soal tadi, kita kan pakai kasus yang pertama. Kita cuma lihat ada suatu permukaan dan di luarnya itu langsung ke lingkungan gitu, atau theta hingga T infinite. Nah, kalau sistem kayak gini tuh diasumsikan nggak ada transfer kalor radiasi dari si lingkungan ke dalam plat ini. Jadi kita nggak perlu memperhitungkan si G gitu. Jadi karena nggak ada itu, karena kan beda kalau kayak yang di sini, yang di kasus kedua yang mana ada selubungnya. Jadi kan si selubung itu nanti bisa mengeluarkan radiasi kan. Di si selubung dia mengeluarkan E, terus dari E ini bakal diserap di sini sebagai G. Nah, sementara sebaliknya juga, dia juga bakal mengeluarkan E dan diserap sebagai G. Itu kalau misalnya ada selubungnya. Atau misal ada sebuah sistem yang terdiri atas dua benda gitu. Nah, misalnya kayak gini. Kalau dua benda ini kan berarti sama. Dia ada yang mengeluarkan, ada yang ditangkap. Terus ada yang dikeluarkan, ada yang ditangkap juga. Nah, tapi kalau yang di kasus di soal tadi, dia itu hanya ada sebuah permukaan dan juga lingkungan. Yang mana nggak ada transfer kalor radiasi dari lingkungan ke dalam sisi surface gitu. Kira-kira menjawab nggak? Mau nanya lagi boleh Kak? Sabi? Oh jadi E yang ini, E itu beda sama Q yang dipancarkan gitu ya?
Sama Q itu sama sih sebenarnya. Oh, Bedanya itu paling di kalau yang Q itu perlu dikalikan sama apa namanya, A gitu. Soalnya kalau di sini E itu mirip-mirip kayak flux kalau di sini tuh. Jadi kayak, apa ya, ini kan dia sama-sama color, tapi nggak ada, aspek A-nya kan, nggak dikalikan sama loss penampang. Jadi, si E ini dia tuh bisa dibilang mirip-mirip kayak Q double accent atau kayak flux, kalau di kasus konduksi sama konveksi. Atau buat lebih jelas, cek satuannya aja sih. Nah, tapi kan tadi kan yang diminta itu kok nah ini. Nah, ini kan yang dimintakan buat yang Q radiasinya, yang minta itu adalah heat rate. Jadi si E itu dikalikan dengan loss penampang dari si, plat ini. Apakah menjawab? oke, sudah menjawab Kak. Makasih Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke yang bab 2. Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu. Jadi bab 2 ini kita udah masuk ke spesifik, introduction to conduction. Nah, jadi, buat bab 2 ini, kita benar-benar ngebahas dasarnya dulu. Jadi mulai dari, konduksi, terus kenapa bisa terjadi konduksi, terus sama ke persamaan, apa namanya, persamaan Fourier sama persamaan umum konduksi. Oke, jadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, jadi ada dua macam, ada heat rate sama heat flux. Atau kalau heat rate itu bahasa Indonesianya itu laju transfer kalor. Sedangkan kalau heat flux itu adalah flux, laju apa ya, kayak flux kalor gitu. Intinya kalau uh, heat rate itu adalah heat flux dikalikan luas penampang. Jadi kayak heat flux total dari sebuah permukaan gitu. Nah, si heat flux ini dia tuh merupakan besaran vektor. Jadi, kita bisa expand untuk, ketiga dimensi, yaitu, Q double accent itu adalah negatif K del T. Jadi negatif K, I dot T do X plus J dot T do Y plus K dot T do Z. Nah, yang tadi kita gunakan itu yang masih bersifat one dimensional. Jadi kayak kita cuma ambil satu arah aja. Misalnya kita ambil yang X-nya. Nah, kemudian si flux itu, dia tuh arahnya, dia normal terhadap garis isotermal. Jadi apa itu garis isotermal? Jadi anggap aja kita memiliki sebuah menampang kayak gini. Jadi yang aku coret warna hitam ini tuh dia adalah insolasi. Jadi nggak ada kalor yang diterima dan berasal dari permukaan warna hitam. Atau kita coba dari yang simpel dulu. Jadi misal ini insolasinya warna hitam. Terus ini yang warna merah ini yang ada kalornya. Jadi nanti garis isotermalnya dia bakal berwujud kayak gini. Kalau berwujud kayak gini, sedangkan untuk si fluxnya dia bakal tegak lurus dengan garis isotermal. Nah, semisal permukaannya itu dia nggak simetris. Nah, nanti si garis isotermalnya dia juga bakal ngikutin. Jadi kayak bakal ngebelok gitu, bakal ngebelok kayak gini, gini, miring gitu. Dan juga si flux kalornya itu dia juga bakal ngikutin. Makanya dia tuh harus tegak lurus terhadap si garis isotermal. Jadi si fluxnya itu kayak bakal ngikutin dari T tinggi ke T rendah. Bakal ngebelok gitu. Ini sebenarnya garis isotermal ini dia tuh cuma apa ya? Cuma ilustrasi, nggak benar-benar kayak gini. Karena ini jelek banget gambarannya. Ya tapi buat menggambarkan secara in general aja kayak gini. Intinya si flux itu dia
kalau misalnya mau menggambar flux, dia harus tegak lurus dengan garis isotermal. Soal kayak gini sempat muncul di UTS. Ya, dia sempat muncul di UTS kayak diminta gambar untuk si flux itu. Oke, nah kemudian yang kedua itu adalah kinetic theory di dalam suatu material. Nah, karena salah satu dosen pengampu matkul ini adalah Pak Naren, dan beliau sangat-sangat concern terkait konsep, maka kalian juga harus belajar terkait konsep dari konduksi itu sendiri. Nah, jadi ada satu teori, kinetic teori ini, yang ngebahas bagaimana apa ya, yang menentukan seberapa tinggi rate konduksi di dalam suatu material. Nah, kita bagi jadi dua. Yang pertama itu adalah bulk material. Ada bulk material. Dan yang kedua itu adalah apa ya? Nanoscale. Nanoscale gitulah ya. Jadi kalau bulk material ini bisa dibilang kayak material yang nggak memperhitungkan skala nanonya. Jadi kayak material yang besar, kompak gitu. Jadi yang diperhitungkan itu dari skala besar. Sedangkan kalau yang nanoscale dia tuh apa ya? Itu memperhitungkan sampai ke skala nano seperti namanya. Nah, jadi untuk yang transport kalor itu utamanya diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah karena gerakan elektron. Yang kedua itu adalah gelombang getaran dari suatu kisi material atau lattice vibrational wave. Nah, lattice vibrational wave ini dia tuh juga dikenal sebagai fonon. Jadi ada dua partikel utama. Sebenarnya kalau yang nomor 2 ini si vibrational wave, karena namanya wave, itu kan sebenarnya bukan partikel, tapi ya kita mengulik ke kuantum, si wave ini dia kita tinjau dia sebagai partikel bernama fonon. Nah, masih ingat kan tadi itu K apa? Jadi K itu adalah konstanta thermal conductivity. Nah, dia itu merupakan fungsi dari ini, sepertiga C, C bar, dan lambda ya, lambda MFT, atau electron mean free path. Nah, jadi C besar ini adalah specific heat per volume dari si elektron, terus C bar ini mean electron velocity, dan si lambda MFP atau mean free path ini adalah seberapa jauh atau apa ya, rata-rata jarak terjauh suatu elektron atau partikel yang dapat ia tempuh sebelum dia itu bertabrakan dengan partikel atau elektron lain. Nah, jadi semakin besar si lambda MFP ini, maka akan semakin besar juga si konstanta konduktivitasnya. Jadi karena kayak semakin apa ya, semakin elektron itu bisa menempuh jarak yang jauh, maka kan berarti si momentumnya bakal meningkat. Kecepatannya bakal meningkat. Kecepatan bakal meningkat seperti V. Nah, ketika kecepatannya meningkat, maka ketika dia bertuburkan dengan partikel lain, maka momentumnya dia juga bakal meningkat. Nah, momentum means energi. Jadi, si energi atau temperaturnya bakal meningkat. Jadi kayak semakin besar si lambda MFP ini, maka semakin besar juga kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan kalor. Nah, K ini sebenarnya nggak cuma elektron, tapi dia tuh merupakan fungsi dari K elektron dan juga K dari fonon. Nah, kalau K elektron dia itu berperan besar pada material-material logam atau pure metals. Jadi kayak untuk metal atau logam-logam atau untuk material logam yang menentukan sebagian besar konstanta konduktivitasnya itu adalah dari Ke ini. Sementara untuk KPH atau K fonon itu dia nilainya itu besar pada material-material yang non metal atau non logam gitu. Nah, untuk yang atau untuk logam campuran atau alloy itu biasanya ada di tengah-tengahnya. Jadi KE-nya ada dan KPH-nya itu juga ada.
Nah, ini tuh untuk yang kasus bulk material. Buat itu sebenarnya ada diagramnya, yang kayak itu ada di Infopera sih, kayak diagram-diagram, nilai K, terus KE sama KPH-nya, nanti bisa dicek sendiri aja. Jadi kalau untuk yang logam itu nanti KE-nya bakal gede banget, sementara KPH-nya itu bakal kecil atau bahkan negligible. Sedangkan untuk yang non-logam, KE-nya bakal kecil dan KPH-nya bakal gede. Aku tambahin aja di sini. Itu KE, itu KPH. Nah, tadi kan untuk yang kasus bulk material. Nah, sedangkan kalau kita meninjau di skala mikro ataupun nano, kita harus memperhitungkan adanya boundary atau perbatasan di sini. Karena physical boundary atau perbatasan ini dia tuh bakal menurunkan energi dari si partikel. Nah, oleh sebab itu, apabila kita meninjau material yang sangat tipis, jadi kayak L-nya ini, L-nya itu kecil, jadi kayak tipis banget gitu, maka untuk konduktivitas di sumbu Y yang yang kayak langsung tabrakan ke boundary tadi, itu bakal lebih kecil dibandingkan dengan konduktivitas di sumbu X gitu. Jadi KY kurang dari KX dan kurang dari K. Karena kalau K total ini ya kita harus meresultankan antara KY dan juga KX. Gitu. Oke, kemudian thermal diffusivity. Jadi ini tuh adalah rasio dari thermal conductivity dibagi heat capacity, Rho dikali Cp. Nah, kemudian yang penting juga itu adalah heat diffusion equation. Jadi, ini tuh adalah, ini penurunannya bisa kalian cek di Infopera, agak panjang. Nah, untuk yang rumus jadinya tuh ini. Jadi, dou X, K dou T per dou X, ada untuk yang X, Y sama Z, ditambah Q, sama dengan Rho Cp dou T per dou T. Nah, aku jelasin buat yang masing-masing komponennya. Jadi, untuk, bentar. Oke. Oke, jadi untuk yang masing-masing komponen yang ini, jadi buat yang di X, buat Y sama Z, dia tuh menunjukkan net heat flux ke dalam satu kontrol volume tertentu. Jadi kayak seberapa banyak kalor yang masuk. Kemudian untuk yang Q dot ini adalah heat generation. Terus yang terakhir ini adalah, itu kalau nggak salah, ini. Perubahan energi di dalam sistem ini. Gitu. Jadi ini tuh yang masuk, ini yang tergenerate, terus ini tuh perubahannya. Nah, ini tuh mirip-mirip kayak persamaan yang di McFlow itu, apa sih Navier-Stokes. Jadi kayak kita tuh bisa mensimplifikasi. Jadi pertama, semisal thermal conductivity-nya itu konstan. Jadi semisal K-nya itu konstan, kita bisa simplifikasi jadi kayak gini. Jadi kita kalikan dou X-nya dikalikan dou T per dou X. Karena K-nya itu enggak dia itu konstan. Kita bisa keluarkan dari ini. Kita bisa keluarkan terus dibagi. Ini ada hitungannya, pokoknya ntar K-nya tuh bakal dikalikan 1/K gitu. Jadinya di bagian heat generation-nya tuh dibagi K. Terus ini yang ininya tuh jadi 1/alpha. Alpha itu yang thermal diffusivity tadi yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ini tuh kalau misalnya K-nya tuh konstan. Terus yang kedua, semisal steady state, jadi keadaan tunak, ini kan berarti nggak berpengaruh nggak dipengaruhi oleh waktu. Jadi yang di sisi kanan ini dou T per dou T-nya dia bakal 0. Sehingga yang sisi ruas kanannya bakal jadi 0.
Nah, terus yang terakhir, semisal dia tuh steady state, kemudian one directional, sama nggak ada energy generation, maka ini 0, ini 0, jadinya kita cuma ambil satu dimensi, jadi dou x k dou t dou x sama dengan 0. Oke, terakhir adalah boundary condition. Nah, karena ini adalah persamaan orde 2, maka kita perlu beberapa boundary condition buat menentukan hasil yang kita inginkan. Jadi ada 4 boundary condition utama. Ini ada di Infopera. Jadi yang pertama itu constant surface temperature, kemudian ada heat flux di permukaan, kemudian terisolasi. Yang terakhir adalah ada konveksi. Yang kita bakal bahas di soal. Oke, kita langsung masuk ke soal. Yang pertama ini ada PR TKM tahun 2022, yang PR tahun lalu. Yang nomor 3 ini sama kayak PR kalian, jadi aku nggak bahas. Terus yang nomor 4 ini, jadi nomor 4 ini diketahui distribusi temperatur pada sebuah tembok satu dimensi dengan ketebalannya itu 50 mm, terus konduktivitas termalnya 50 watt per meter Kelvin. Terus untuk distribusi temperaturnya, dia mengikuti persamaan TC sama dengan A plus B kuadrat, dengan A dan B diketahui, dan X dalam satuan meter. Yang ditanyakan adalah berapa laju kalor yang dibangkitkan pada tembok, atau Q. Q yang di-generate tadi. Dan yang B itu adalah flux kalor pada kedua sisi tembok. Jadi Q double aksen di sisi kiri dan juga di sisi kanan. Nah, diasumsikan kondisi steady state, kemudian one dimensional, dan juga K-nya konstan atau constant properties. Nah, dari persamaan yang tadi kita bisa simplifikasi. Karena dia tadi one dimensional, berarti kita bisa coret yang ini sama ini. Kemudian steady state kita bisa coret dou t-nya. Ini 0. Jadi kita tersisa dou x k dou t dou x ditambah q dot sama dengan 0. Oke. Jadi sini kita masukkan, kan kita tadi diketahui t ini ya, t fungsi x sebenarnya, bukan t fungsi c. Ini aku salah tulis. T fungsi x. Kita tinggal masukkan ke sini, kita turunkan sekali, turunkan 2 kali, dapat rumus dari q dot-nya atau heat generation itu adalah negatif 2BK. Nah, kita tinggal masukkan K dan juga B yang udah diketahui, maka kita bisa peroleh heat generation-nya itu adalah 2 kali 10⁻5 watt per meter pangkat 3. Nah, kita udah dapat heat generation. Maka untuk mencari heat flux, kita menggunakan hukum Fourier. Jadi kan hukum Fourier tadi, Q double dot itu sama dengan negatif K dt dx, karena udah satu dimensi. Jadi kita tinggal masukkan T-nya, A plus Bx kuadrat, terus kita turunkan sekali terhadap X, kita peroleh negatif 2kBx. Nah, untuk mencari flux di dua sisi tembok, yang pertama kan di X sama dengan 0, dan yang kedua itu adalah di X sama dengan L, atau X sama dengan 0,05 meter. Kita tinggal masukkan X-nya ke rumus ini. Jadi untuk X pada X0, si flux-nya itu juga 0. Sementara untuk X sama dengan L atau X sama dengan 0,05 meter, kita peroleh flux-nya itu sebesar 10.000 watt per meter persegi. Oke, itu untuk nomor 1. Untuk yang nomor 2, sebenarnya soalnya mirip, tapi bedanya di sisi kanannya atau di sisi yang temperaturnya lebih rendah, ini ada konveksi atau ada aliran kalor di sini. Di sini diketahui temboknya ini memiliki ketebalan 0,3 meter. Terus fungsi T-nya itu A plus Bx plus Cx kuadrat dengan A, B, C diketahui. Kemudian konduktivitas termalnya diketahui juga. Yang bagian A ditanyakan rate of heat transfer into and out of the wall and the rate of change of energy stored by the wall. Atau bisa dibilang itu adalah
flux-nya. Kenapa aku bilang flux? Karena di sini kita nggak diketahui luas penampang dari dinding ini. Jadi kita masukkan di sini tuh yang dikira itu adalah flux-nya atau double dot. Baik yang masuk dan juga yang keluar. Sorry, bukan masuk keluar bahasanya, tapi kayak flux yang ada di T1 atau di surface 1 dan flux yang ada di surface 2. Dan juga perubahan energi pada si tembok. Terus yang kedua itu ditanyakan juga koefisien konveksi apabila sisi yang lebih dingin atau T2 ini dia terekspos dengan fluida dengan temperatur 100 derajat Celcius. Nah, asumsinya masih sama, one dimensional dan juga konstan K. Yang pertama, untuk mencari flux-nya, kita menggunakan persamaan Fourier sama kayak tadi. Kita masukkan T-nya tadi, dt dx, kita turunkan terhadap X kali, diperoleh 200 min 60X. Nah, untuk X sama dengan 0, kita peroleh flux-nya itu 200 watt per meter persegi. Sedangkan untuk yang X sama dengan L atau X-nya tadi 0,3 meter, kita peroleh flux-nya itu 182 watt per meter persegi. Nah, untuk energi balance, ini adalah tinggal kita kurangkan aja. Jadi E in dan E out-nya. Jadi E in-nya 200 dikurangi E out-nya itu 182 atau E pada permukaan pertama dan juga E pada permukaan kedua. Nah, kita dapatkan perubahan energi pada sistem itu sebesar 18 watt per meter persegi. Nah, kemudian untuk yang konveksi, bagaimana? Jadi untuk yang konveksi ini tuh kita menggunakan boundary condition yang terakhir tadi, yang keempat. Ketika si suatu permukaan dia dieksposkan terhadap sebuah aliran konveksi. Nah, untuk persamaannya kita menggunakan yang ini. Jadi negatif K dot T dot X. Nah, ini kan sama dengan Q double dot ya. Sementara kita udah dapat Q double dot dari perhitungan sebelumnya. Yang ini. Yang tadi di soal itu dikatakan untuk konveksinya itu berada pada tembok dengan temperatur lebih rendah. Jadi ini adalah temperatur di L, atau yang di bagian kanan. Berarti ini itu adalah Q double dot L sama dengan H dikalikan TL min T tak hingga. Nah, sebenarnya buat Theta hingga min TL atau TL min T tak hingga itu sebenarnya bebas. Nah, tapi asalkan pengecekannya tuh kita lihat untuk nilai H-nya. Apabila nilai H-nya itu didapatkan positif, maka itu udah benar. Tapi kalau misalnya negatif, berarti ini tuh perlu ditukar. Itu aja. Nah, di sini kan kita perlu kita udah diketahui T infinite-nya atau T fluidanya itu sebesar 100 derajat Celcius. Nah, kita perlu TL atau T pada tembok bagian kanan. Yang mana ini tuh nggak diketahui di soal. T pada tembok bagian kanan ini. Maka kita perlu mencari dari persamaan ini, dari Tx-nya. Kan Tx ini kan adalah distribusi temperatur, fungsi jarak kan, atau fungsi posisi. Jadi untuk mencari T pada sisi kanan ini, tinggal masukkan aja. X-nya itu diganti dengan 0,3 meter. Nah, tadi diperoleh nilai 142,7 derajat Celcius. Nah, tinggal kita masukkan, diperoleh hanya itu adalah 4,3 watt per meter persegi Kelvin. Oke, itu untuk yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Gimana? Ada yang mau nanya?
Ya sebenarnya buat, kurang lebih materinya kayak gini sih, karena ini cuma ngulang yang dari kelas sebenarnya. Eee, Kak, Oke, mungkin aku mau gimana? nanya, Kak. Tadi kan sebelumnya, kalian sempat nge-mention bahwa kita harus ngubah si temperaturnya itu dalam Kelvin gitu kan. Iya, Nah, untuk kasus yang, perubahan suhu itu kan kadang kalau yang Celcius sama Kelvin itu kan sebenarnya sama aja. Nah, mhm, terus yang pertanyaannya untuk soal yang barusan, itu kan ada nilai-nilai koefisien A, B, C yang di dalamnya mhm, itu ada Celcius kayak gitu. Nah, itu iya. apakah perlu diubah ke Kelvin atau enggak ya, Kak? Sebenarnya itu tergantung ke persamaannya. Nah, ini kan di sini kan, buat yang Q ini dia tuh dalam Celcius, terus kita masukkan angka, ini tuh apa ya, kalau kayak biasanya kalau Q kayak gini, ini kan dikasih distribusi temperatur dalam fungsi jarak ya. Nah, ini tuh karena yang diketahui Celcius, maka nanti hasilnya itu juga dalam Celcius. Nah, penggunaannya itu, tadi yang di nomor yang di ini kan, yang di bagian konveksi ini. Ini TL sama T infinite-nya itu dia nggak diubah dari Celsius Celsius ke Kelvin. Itu nggak apa-apa karena dia tuh pengurangan. Karena kan kalau Celsius dikurangi Celsius sama Kelvin dikurangi Kelvin kan sama aja. Jadi dia tuh di sini nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Nah, tapi, yang perlu diubah itu yang tadi, misalnya kayak yang di radiasi, yang mana si T-nya itu nanti bakal dipangkatkan dulu, baru dikurangkan. Jadi kayak yang di sini tuh dia perlu diubah ke Kelvin, gitu. Sebenarnya kalau yang di sini tuh, apa ya, gimana jelasinnya, yang di sini tuh nggak perlu diubah ke Kelvin dulu sih, karena memang, eee, dia tuh nanti bakal didiferensialkan gitu kan, terus dikalikan dengan K. Kira-kira jawab nggak? Jadi tergantung perhitungan aja sih, kalau misalnya kayak yang radiasi tadi kan dia perlu dipangkatkan dulu. Nah, itu berarti perlu diubah ke Kelvin, baru dioperasikan. Kalau ini tuh dia operasinya tuh kayak cuma pengurangan doang, yang mana pengurangan Kelvin sama Celsius itu sama aja. Oh, oke, Kak. Mungkin aku coba ini kali ya, Kak, nangkepnya tadi tuh aku gini, kalau misalkan emang di situ ada operasi kayak penjumlahan ataupun pengurangan itu kan karena si Kelvin sama Celsius itu di perbandingannya itu kan sama ya kalau nggak salah, Hmm, untuk ke titik dari titik beku ke titik, eee, uapnya itu kan 100 juga gitu. Jadi, kalau di situ ada operasi pengurangan ataupun penjumlahan, maka nggak perlu diubah gitu. Tapi sorry. kalau misalkan Kalau penjumlahan itu perlu diubah juga, karena oh, penjumlahan yang perlu nggak perlu diubah juga? diubah itu yang pengurangan iya, Oh, misalkan oke. kayak ya kayak 225, 25, kalau dijumlahkan berarti perlu tambah Oh, 273-nya kan. iya. Oke, oke. Oke, berarti kalau di situ ada pengurangan berarti nggak harus diubah juga nggak apa-apa gitu, Kak. Tapi Mhm, kalau kasus yang radiasi tadi kan karena dia dipangkatkan 4 dulu, baru dikalikan dengan suatu faktor terus dikurangi dengan T pangkat 4 yang lainnya gitu tadi, maka harus diubah dulu ya, Kak? iya. Oke, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Aku tunggu sampai jam 5:06 ya, 17:06. BTW ini kan habis ini kalian masuk ke bab 3 ya? Bab 3 itu yang, one dimensional conduction. Ini masih bab yang itu kan udah masuk atau belum sih yang, eee, resistansi thermal di bab 3-nya? Jadi Eee, gimana? udah, Kak. Udah masuk bab 3 kemarin hari Rabu. Oke. Ya itu sih paling entar fokusin aja di resistansi thermal, karena itu cukup, apa ya, sangat mempermudah soal-soal yang kayak composite wall, terus kalau ada bentukan-bentukan yang aneh-aneh gitu, itu pakai air thermal itu bakal enak banget.
Jadi itu harus wajib banget paham sih. Kak, aku mau nanya. Boleh? Misalnya ada yang konsep energi masuk, kurang energi keluar, sebenarnya energi yang disimpan dalam. Nah, kalau konveksi itu pasti keluar gitu atau gimana ya, Kak? Sama radiasi itu? Arahnya masuk ke energi yang keluar gitu atau bisa masuk juga gitu ke dalam sistem? Tergantung sistemnya juga. Jadi semisal radiasinya tuh misalnya flux radiasinya tuh dia lebih tinggi temperaturnya. Misalnya kayak si temboknya ini bakal lebih dingin. Jadi kan berarti nanti ada flux radiasi yang masuk kan. Flux konveksi yang masuk kan. Kalau misalnya si fluidanya ini T-nya lebih tinggi dibandingkan T tembok. Nah, nanti berarti ada yang masuk. Dan juga sama, kalau misalnya nanti di radiasi kayak ada surface yang dia tuh punya radiasi lebih besar, nanti berarti juga bisa ada yang masuk. Bahkan kalau radiasi yang dua atau lebih permukaan itu pasti memperhitungkan yang masuk dan keluar sih. Karena ada E dan juga G tadi. Gitu. Jadi emang tergantung temperatur sih. Karena kan prinsip dari transfer calor itu kan dari T tinggi ke T rendah. Gitu. Kira-kira menjawab? Oke, Kak. Makasih, Kak. Udah terjawab. Oke. Oke, ada lagi terakhir. Kak, mungkin aku mau tanya, Kak. Oke. Ini kan aku sempat dengar-dengar gitu dari cutting ataupun dari dosen juga panel sempat bilang di kelas, kalau misalkan si matkul TKM ini kalau misalkan ujian itu bakal dikasih tabel gitu ya, Kak? Tabel. Apa enggak? Atau kayak termo gitu atau gimana? Kalau TKM itu kita boleh bawa cheat sheet sih pas Oh, boleh bawa semester cheat. lalu. Iya, tahun lalu. Oke, Kak. Terus kira-kira properti-properti apa aja sih, Kak, yang perlu dicari gitu kadang kalau lewat tabel itu? Yang biasanya nggak dikasih di soal gitu. Tapi kayak Bentar. Aku agak lupa sih si cheat sheet gua apa aja. Pokoknya kalau cheat sheet itu kebanyakan rumus sih. Lebih ke arah rumus. Apalagi buat yang di bab konveksi sama radiasi nanti tuh soalnya itu isinya bener-bener rumus. Dan di rumus itu juga ada tiap-tiap properti-propertinya gitu. Nanti ya kalian coba aja lah. Karena itu yang ribet itu di second half abis UTS sih. Yang bakal sebenarnya kalau konsepnya sama. Konsepnya itu gampang kayak kalian tinggal cari rumus yang tepat, kalian masukkan angkanya dapat. Nah, tapi gimana caranya milih rumus yang tepat itu yang susah. Karena emang banyak banget oke, Kak. rumusnya dan tiap-tiap kasus tuh beda-beda. Tapi kalau buat yang di konduksi ini masih aman sih, kurang lebih. Dibandingin yang Oh, konveksi sama radiasi gitu. oke, Kak. Oke, kalau gitu karena udah nggak ada yang nanya lagi, mungkin bisa diakhiri. Dan kalau misalnya kalau kalian ada pertanyaan atau saran terkait tutor ini, bisa disampaikan lewat PC ke aku atau ke Akmal. Oke, mungkin bisa di-end dari Jazuli. Oke, Kak. Thank you. Oke, sebelumnya aku mau nyampein thank you untuk Kak Dian untuk ngisi respons hari ini. Thank you juga yang udah hadir. Mungkin aku boleh ini, Kak, izin untuk nge-share recording-nya gitu? Oke, silakan. Oke, Kak. Sama nanti mungkin bisa dikirim itunya ya, Kak, catatan yang tadi dari Kak Dian. Oke, ntar aku kirim di Napasat ya. Oke, Kak, boleh. Ya mungkin untuk respons hari ini cukup, dicukupkan. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Dian dan yang sudah hadir. Mungkin udah boleh dipersilahkan untuk leave tim saya. Oke, thank Kasih you. Kak. Jika Thank you guys. Makasih Kak. Makasih, Kak.